Halo Sobat Kicau Mania, jumpa lagi dengan saya di channel Narsen Kene. Kali ini saya akan membahas cara menjinakkan burung pitohui atau cucak emas dengan cara yaitu yang ekstrim lah, yaitu dengan cara mengikat lehernya. Kadang banyak yang tidak setuju sih, kenapa harus diikat lehernya seperti sapi begitu. Tapi menurut saya daripada diikat kaki, lebih bagus itu di leher, karena kaki rawan patah tulangnya karena tulangnya begitu kecil. Bahkan pada video saya yang sebelumnya itu ada yang berkomentar begini, itu penyiksaan. Sebetulnya kalau kita melihat baik-baik, burung kalau kita melakukan penyiksaan berarti dia akan stres. Tapi pada kenyataannya burung itu bisa gagal. Berarti dia tidak merasa tersiksa. Bahkan ada yang berkomentar, saya peternak burung besar tapi saya tidak melakukannya begitu. Oh, kalau seandainya Anda melakukannya seperti itu, terus bagaimana burung akan berproduksi atau akan berkembang biak? Iya kan? Ini kan sekedar untuk menjinakkan burung dan ibaratnya tidak liar lah, dia cepat menyesuaikan diri. Kenapa dia bisa menyesuaikan diri? Karena dia sebetulnya terpaksa sih ya, tidak bisa kemana-mana, akhirnya dia akan cepat jinak. Oke, untuk lebih lanjutnya simak baik-baik video berikut, jangan di skip supaya tidak terjadi kesalahan yang fatal pada burung Anda. Oke, sedangkan bahan-bahan yang perlu kita siapkan yaitu kayu ya, yang dibentuk begini, ada di sini juga untuk nanti cantolannya. Kemudian tali ya, bisa tali sepatu atau ini, yang penting dia halus, tidak melukai leher burung. Yang utamakan yang melebar begini, utamakan yang melebar ya. Kemudian kili-kili ini fungsinya supaya kalau burung terputar dia tidak ini, talinya tidak itu terputar sehingga tidak mencekik burung tersebut. Sedangkan untuk secara teknik pemasangannya, nanti tali itu, panjangnya tali itu kita mengukur dari sini dan sampai kurang lebihnya seperti begini. Jadi leher burung itu dia ada di atas tangkringan yang kedua, dan harapan begitu di sini dia akan terbang ke tangkringan yang kedua ini, dia menangkring, kemudian dia akan terbang ke tangkringan yang pertama, seperti begitu ya. Dan sistem ini kita di Papua rata-rata untuk pemikat burung pitohui atau burung jagal Papua pun melakukan hal yang sama, karena kita kalau membawa sangkar ke hutan itu sangat rumit, mana hutan belantara dan jauh. Kalau dengan cara seperti begini akan lebih praktis ya, akan lebih praktis untuk membuat kita lebih praktis. Oke, untuk ukuran ini sendiri, ukuran tali yang di leher itu, untuk leher burung pitohui itu cukup sebesar ini, lingkaran jari telunjuk kita ya, kurang lebih segini ya, kurang lebihnya segini. Tidak boleh terlalu sesak, tidak boleh juga terlalu longgar, karena kalau terlalu longgar nanti si paruh burung pitohui ini burung yang pintar, dia akan mematok tali, kadang sudah masuk begini dan dia tidak akan bisa melepas, kadang ini yang membuat dia mati. Begitu juga kalau terlalu sesak, dia tidak bisa makan atau bahkan bisa terjerat ya, tidak bisa bernapas, itu juga akan
mengakibatkan kematian. Jadi yang pas kita mengukur dengan jari telunjuk kita, kurang lebihnya segini ya. Caranya kalau sudah ini kita langsung begini ya cara talinya. Ini nanti begitu masukkan di leher burung, ini masukkan, kita tarik. Jadi akan seperti ini kurang lebihnya. Nah ini ya segini, jangan terlalu besar dan juga jangan terlalu kecil, dipaskan. Oke, mari kita praktekkan dan perhatikan, jangan sampai di skip ya, supaya tidak terjadi kesalahan. Kita tangkap dulu burungnya. Oke, burungnya liar sekali ya, liar. Nah, ini dia, jadi sangat liar. Itu caranya tadi, kita akan mengikatkan ini pada lehernya seperti begini, berhubung sendiri ya, jangan sampai burungnya lepas. Iya, ini dimasukkan ke sini, ini masukkan, kemudian setelah ini masuk kita tarik. Oke, pas ya. Nah ini kita rapikan, dirapikan ya. Oke, kurang lebih seperti begini. Nah ini sepintas itu memang sangat menyiksa, tetapi tidak dibandingkan kakinya yang kecil ini, kecuali dia sudah jinak ya. Kalau sudah jinak, bisalah kita menggantinya dengan ini. Itu pun dia membutuhkan waktu yang lama karena nanti kaki itu akan bengkak. Kaki bengkak, ya penyesuaian ulang kan. Nah, setelah itu posisi burung harus seperti begini ya, seperti begini. Leher di atas ini, jangan di bawahnya seperti begini, ataupun jangan seperti begini ya, menggantung. Kalau menggantung ini kasihan, dia juga nanti di atasnya juga tidak terlalu bebas karena talinya terlalu kencang. Jadi seperti begini posisinya. Oke, coba kita praktek. Nah dengan harapan seperti begitu, dengan harapan begitu dia jatuh, lompat kemudian dia jatuh seperti ini, dia akan lompat ke situ. Nah dia ini, nah dia akan coba, nah begitu, kemudian dia akan lompat lagi ke bagian atas. Oke, coba kita ukur. Diukur ya. Nah, tidak boleh terlalu segini ya, kurang lebih. Kemudian ini diikat, ikat yang kuat ya, karena dia sedang mematuk-matuk. Kemudian kita potong, bakar sedikit supaya tidak Oke, kurang lebih seperti ini, praktis. Nanti dia akan lompat ke yang pertama ini ya. Satu contoh, dia akan jatuh lagi ya, jatuh ya, dia akan di pangkringan yang kedua, kemudian nanti dia akan naik lagi ke pangkringan yang pertama.
ini burung pitoh itu burung yang pintar. Walaupun seperti begini, nanti kalau kita biarkan dia akan melepaskannya sendiri, dia akan melepaskan tali sendiri. Jadi jangan khawatir untuk itu. Setelah posisi sudah seperti begini, maka kita tempatkan dia di tempat yang orang berlalu lalang. Kalau memang betul-betul baru masih bahan, usahakan itu jauhlah dari orang dulu, supaya dia penyesuaian dengan tangkringannya ini, tangkringan ini. Kalau dia sudah bisa menyesuaikan, sudah bisa lompat dari tangkringan kalau jatuh dari tangkringan pertama, kemudian nanti akan nangkring di tangkringan kedua, kemudian lompat ke atas, dan dia bisa menyesuaikan diri dengan tangkringan, baru kita tempatkan di posisi yang ramai orang lah, yang dilalui oleh orang-orang, supaya dia cepat jinak. Untuk tempat makan sendiri nanti sobat pitomania bisa memodifikasinya sendiri. Kalau saya sendiri biasanya menaruhnya di sini ya, di samping-samping sini, samping di sini ya. Dia akan lompat seperti ini. Nah, dia akan seperti begini ya. Untuk proses penjinakannya, untuk sobat mania bisa, kalau kita bawa ke tempat pemikatan, itu biasanya kita memakai tali untuk diikatkan di kayu untuk tempat ininya, menancapkannya di tanah. Sedangkan di rumah itu sobat kicomania bisa memodifnya sendiri. Kalau untuk saya sendiri itu saya melubanginya di sini ya, untuk masukkan di paku, seperti contohnya seperti ini. Oke, saya menyantolkannya seperti begini ya. Nah, dia akan menyesuaikan diri. Kemudian coba sesekali kita memberikan makan dia dari tangan kita, satu contoh seperti ini. Nah, oke. Seperti begitu ya sobat kicomania, untuk menjinakkan burung pitohi yang lebih cepat. Sebagaimana tadi diketahui kan, begitu saya mau menangkapnya itu dia begitu sangat liar sekali, sangat liar, tapi sekarang dia sudah bisa menyesuaikan. Kita akan coba pancing dia, apakah dia mau bunyi atau tidak ya. Oke, kebetulan saya punya ini video untuk masterannya, saya akan coba putarkan. Nah sobat kicomania, perlu diperhatikan, dia selalu mematuk-matuk tali untuk menyesuaikan. Nah itu yang ditakutkan, jangan sampai dia si paruh masuk dalam lingkaran tali yang ada di lehernya. Kalau seperti begitu dia akan masuk di mulut. Kalau tidak diketahui, dia akan mengalami kematian. Nah, rupanya dia belum mau dipancing, belum mau ya, karena masih baru. Tapi setidaknya kita bisa lebih dekat dengan dia ya. Nah sobat kicomania, kita akan lihat posisinya dia seperti begitu. Apakah dia bisa memperbaikinya lagi ya. Ya, dia akan nanti berusaha untuk
mengeluarkan si tali ini, ya akan keluar. Dari situ dia akan lompat, Kak, seperti begitu kurang lebihnya. Oke sobat kicomania, demikian tutorial cara mengikatkan tali pada leher burung pitohui. Untuk awalnya memang agak tersiksa. Untuk selebihnya nanti sobat kicomania bisa kalau bisa merakitnya sendiri ya, supaya kalau seperti ini kan kotoran akan jatuh ke bawah, akan mengakibatkan kotoran kemana-mana. Jadi sobat kicomania akan bisa kalau dia sudah bisa tenang di sini, memodifikasinya dengan di bawah sini diganti dengan baki supaya kotoran itu jatuh di baki, begitu ya. Oke sobat kicomania, demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi sobat kicomania. Bagi yang belum subscribe, dimohon untuk subscribe, jangan lupa ya nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari channel saya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sukses selalu, salam sehat, dan sampai jumpa di video berikutnya.